Tadi kita sudah mendengar ya, saya juga baru pertama kali dengar lagu ya, lagu kebanggaan Jepara. Memang luar biasa. Ya, tepuk tangan. Memang luar biasa. Kenapa? Jepara ini ya, sebagai kota, sebagai kabupaten itu sudah terkenal. Bukan hanya di Jawa Tengah, tapi juga tingkat nasional dan internasional. Seperti yang tadi lirik-lirik lagu tadi, itu sungguh luar biasa ya. Sekarang telah masuk banyak industri karena memang Jepara ya, kalau kita lihat dari peta Jawa Tengah ini ya, Jepara ini salah satu daerah yang menjadi destinasi ya, destinasi investasi. Di samping Semarang Raya, Solo Raya, Pekalongan Raya, dan lain sebagainya. Saya yakin ke depan memang ya, ke depan ya akan terus berkembang itu. Nah, kita semua tahu bahwa sekarang kita dilanda oleh COVID selama hampir 2 tahun ini, luar biasa ya. Kapasitas produksi kita menurun dengan drastis ya. Kemampuan keuangan kita terbatas, ada yang kita harus PHK karyawan, tapi kita dari Apindo sejak semula menghimbau kepada semua karyawan supaya semua anggota pengusaha supaya jangan sampai ada PHK. Ya, silakan dirumahkan, bicaralah ya pengusaha dengan pekerja sesuai dengan hikmah hubungan industrial Pancasila. Dan syukur alhamdulillah kita dapat melalui sampai saat ini keadaan kita ya makin baik begitu. Apindo terlibat di dalam tripartit ya. Dan Apindo diajak pemerintah kalau ada sidang ILO, karena ILO itu ya, sidangnya itu tripartit, ada perwakilan buruh, perwakilan pengusaha, dan perwakilan pemerintah. Apindo diikut sertakan ya. Kemudian tahun 65 kita tahu, waktu itu sebelum tahun 65 lah, Bapak Presiden kita almarhum Bapak Soekarno keluar dari PBB ya. Keluar dari PBB, otomatis hubungan kita dengan ILO, International Labour Organization, itu menjadi mandek ya. Kemudian disambung lagi pada waktu Orde Baru. Jadi tujuan daripada Apindo itu sendiri ya sebenarnya ya, bagaimana kita dapat membina tenaga kerja itu menjadi tenaga kerja yang produktif, menjadi tenaga kerja yang tangguh ya, dan bisa menjadi mitra yang baik dari pengusaha itu. Nah, ini tujuan utama di situ. Bukan tujuannya untuk menekan buruh atau untuk untuk menciptakan satu kondisi yang tidak baik, tidak. Karena buruh itu mitra ya. Tidak pernah terlintas di dalam pemikiran itu untuk menekan buruh. Sebab buruh tidak bisa ditekan. Karena buruh itu manusia seperti kita, sama. Kalau kita juga ditekan-tekan, kalau kita tidak diperhatikan begitu, mereka juga tidak akan produktif kerja dan mungkin timbul kekacauan terus di dalam perusahaan. Ini yang kita harus hindari. Jadi tujuan kita itu di situ sebenarnya demikian. Kemudian para saudaraku, tahun 1960 mungkin 67, 68 itu ada keputusan presiden. Keputusan presiden membentuk Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, yang kemudian dikeluarkan undang-undang tahun 87 kalau saya tidak salah, nomor 1 undang-undang mengenai Kadin. Dan itu juga ya yang membentuk Kadin juga ya pengurus-pengurus Apindo itu ya, pengurus-pengurus Puspi waktu itu ya. Nah, dengan adanya Kadin ini bagaimana status daripada Puspi itu bagaimana ya. Kemudian ada kesepakatan ya di Kadin ya. Kadin sebagai wadah tunggal pengusaha di Indonesia ya, itu ada kesepakatan. Oke, Kadin melimpahkan wewenang ya kepada Puspi waktu itu
untuk mengurus segala sesuatu atas nama pengusaha, atas nama dunia usaha di bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial. Ya, itu berjalan terus. Itu berjalan terus sampai sekarang begitu. Sehingga ya kita di masing-masing kabupaten kota itu provinsi ya wakil ketua bidang ketenaga kerjaan dan hubungan industrial itu mestinya dari Apindo duduk di situ. Seperti saya sekarang ketua Apindo Jawa Tengah, saya duduk sebagai wakil ketua Kadin Jawa Tengah bidang ketenaga kerjaan dan perindustrian sekarang ini. Ya. Jadi kita tetap itu merupakan satu kesatuan. Ya. Kadin dan Apindo itu begitu berkembang terus. Meskipun kita dengar juga di beberapa daerah ada konflik, ya, tapi itu kebanyakan pribadi-pribadi, ya. Ada masalah pribadi, ada masalah ini, akhirnya sampai pada organisasi. Ya. Nah, para saudaraku, Apindo kemudian tahun 85 di dalam musyawarah nasional kedua di Surabaya, kita waktu itu Menteri Sudomo kita merubah nama. PUSPI berubah jadi Apindo, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Tahun 85 dirubah, ya, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Nah, dari situ Apindo berkembang terus, ya. Apindo ini kan satu organisasi yang lintas sektoral, para saudaraku. Karena masalah tenaga kerja itu semua sektor ada, ya, semua sektor ada. Itu lintas sektoral. Kan kita di Indonesia ini, kita di Jawa Tengah, kita juga di Jepara ini, kan kita ada banyak organisasi, ya, pengusaha. Ada PHRI, ya, ada HIMKI, ya, ada misalnya percetakan, ada ini dan lain sebagainya. Itu asosiasi sektoral di dalam bisnis mereka, ya, di dalam hubungan dengan departemen teknis, ya, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi Apindo ini lintas sektoral, ya, lintas sektoral. Karena itu para saudaraku semua, ya, di lembaga-lembaga kerja tripartit yang didirikan oleh pemerintah, ya, terutama di bidang di ketenaga kerjaan, yang duduk mewakili pengusaha itu adalah Apindo. Jadi ada di tripartit, ya, tripartit nasional, tripartit provinsi, tripartit kabupaten, itu yang duduk itu orang-orang dari Apindo, ya. Begitupun di Dewan Pengupahan, ya, para saudaraku, Dewan Pengupahan itu yang duduk juga dari Apindo, ya. Kemudian Apindo ini kerjanya apa? Apa dia berbuat? Apa gunanya? Kita membentuk organisasi sudah barang tentu harus ada guna, Pak. Harus ada. Kalau tidak ada guna, buat apa kita masuk organisasi? Ya. Para saudaraku, saya termasuk orang yang mendirikan PUSPI di Jawa Tengah ini kami tahun 75, ya. Kenapa kami dirikan? Kami rasa perlu, kami rasa ada guna organisasi. Karena begini, para saudaraku, ya, kalau kita berjuang sendiri-sendiri, ya, itu kita kurang kuat. Tapi kalau ada organisasi, ya, maka organisasi ini akan betul-betul membela anggotanya, membantu anggotanya. Bukan hanya soal kalau ada perselisihan, ya, kalau ada tuntutan saja, tetapi organisasi ini juga harus memberikan manfaat kepada anggota, ya, dengan memberikan pembinaan-pembinaan, latihan-latihan teknis, ya, teknis yang ada di perusahaan. Jadi para pengurus yang akan datang ini saya harapkan untuk betul-betul aktif, ya, aktif mengadakan pendidikan kepada para pengusaha itu di dalam bidang ketenaga kerjaan, menyangkut bagaimana supaya mengatur tenaga kerja itu lebih baik, lebih efektif, lebih efisien, termasuk juga memberikan tambahan-tambahan pengetahuan baik di bidang ketenaga kerjaan maupun di bidang-bidang yang lain, seperti apa yang kami adakan secara teratur, ya, itu ada bidang perpajakan, ya, bidang perdagangan luar negeri, ya, itu juga dibutuhkan oleh para pengusaha. Itu Apindo laksanakan di dalam bentuk seminar-seminar lokakarya, ya.
di dalam membina itu, memberikan manfaat kepada anggota, sudah barang tentu kita juga bisa ambil pembicara dari anggota kita sendiri, sebab ada perusahaan yang sudah pengalaman pengelolaan sumber daya manusia sudah maju, ya. Kita dulu juga begitu, ya, pertama kali demikian. Industri-industri yang peninggalan Belanda, mereka itu jago itu mengenai tenaga kerjaan. Kita selalu undang mereka untuk berbicara yang istilahnya contact morning, pertemuan pagi. Jadi ini merupakan ciri khas daripada kita Apindo, ya, di mana setiap bulannya, sedapat mungkin setiap bulan 1 kali lah kita harus adakan pertemuan. Jangan sampai tidak. Pertemuan dengan para anggota, pertemuan untuk memberikan sesuatu dan mendengar sesuatu. Nah, kita punya advokasi, harus punya advokasi. Advokasi ini untuk memberikan pembelaan, nasihat dan lain sebagainya kepada anggota. Jadi jangan sampai kalau anggota ada masalah, ya kita diamkan saja, kita tidak berbuat apa-apa. Misalnya anggota datang laporan, aduh Pak, kemarin saya didatangi oleh polisi, saya didatangi oleh Polda, periksa mengenai limbah, ya. Terus surat-surat kita diminta ini dan lain sebagainya. Kalau dia datang kepada kita, sudah barang tentu sebagai anggota kita harus memberikan pembelaan kepada dia. Ini saya ambil contoh hal-hal konkret yang pernah kita laksanakan, ya. Jadi, ya, polisi itu wewenangnya apa? Kalau soal lingkungan hidup itu kan ada dinas lingkungan hidup. Kita itu mendapat izin dari lingkungan hidup. Kita harus melapor kepada lingkungan hidup, bukan lapor kepada polisi. Kok tiba-tiba polisi datang, ya? Ya mestinya kalau polisi datang, sebaiknya dengan dinas lingkungan hidup. Kan di lingkungan hidup ada penyidik pegawai negeri sipil. Nah, untuk itu kami menghadap Pak Kapolda, ya, saya menghadap Pak Kapolda. Jadi di situ saya bilang begini, Pak, ya, kenapa kami datang? Ya, kami mau minta bantuan Bapak. Saya tidak melapor pada Pak Gubernur atau apa, tidak. Karena kalau sebelum ini sudah melapor Pak Gubernur seolah-olah mengaku antara pejabat, tidak boleh, itu tidak boleh. Ya, kalau begini ya, janganlah, ya. Kalau mau ke perusahaan, mau lihat ada laporan pelanggaran, ya hubungi dinas lingkungan hidup, misalnya begitu. Ya. Begitupun kita dulu banyak kasus yang kita tangani. Sertifikasi layak operasi, ya, terus sertifikasi layak bangunan dan lain sebagainya, banyak masalah yang dihadapi, ya. Nah, itu tugas daripada organisasi. Malah saya kasih contoh, ya, baru tahun lalu terjadi satu perusahaan di Banyumas, ya, di Purwokerto, dia anggota Apindo di sana. Dia tidak membayar upah minimum, Pak. Jadi pegawai pengawas datang periksa 3 kali, kasih peringatan, kasih terus tidak dilaksanakan, ya. Akhirnya kesabaran dari pegawai pengawas itu hilang. Mereka pro justisia. Artinya apa? Itu akan dibawa ke ranah hukum. Terus sudah sampai di jaksa, P21 sudah itu. Terus perusahaan datang ke kami, ketemu saya, Pak Daryanto, advokasi, ya. Tentu tidak akan terjadi demikian, ya. Nah, akhirnya saya berusaha supaya jangan sampai dia masuk pengadilan, jangan. Karena sebenarnya kita kan bukan orang kriminal, bukan. Tapi memang ada hal-hal tertentu yang membuat dia belum bisa membayar upah minimum, ya. Saya adakan pendekatan baik-baik dengan perusahaan, coba diusahakanlah dalam waktu 3 bulan, ya. Dalam waktu 3 bulan
You memenuhi upah minimum kewajiban. Sanggup? Saya tanya. Oh sanggup Pak. Berdasarkan kesanggupan itu datanglah saya kepada Dinas Tenaga Kerja supaya cabut itu semua. Dan benar cabut. Jadi dia tidak jadi pengadilan. Ini pengalaman begitu. Ada juga soal BPJS Ketenagakerjaan. Tidak melapor semua karyawan. Ada itu juga sampai sudah sampai kejaksaan begitu. Tapi kita bisa amendir, bisa cabut kembali itu. Karena ini bukan soal kriminal apa bukan, tapi ini sedikit kelalaian oke lah. Itu tanggung jawab Apindo untuk meminta anggotanya. Saya bilang begini, Apindo menjadi jaminan. Biasanya ngomong kepada perusahaan, sudah, pelan-pelan ya. Pokoknya dalam waktu 6 bulan saya mau semua karyawan. So karyawan itu banyak itu. Karyawan waktu itu di punya karyawan ada berapa ya? Ada 6.000 ya. Yang baru dilaporkan itu masuk itu cuma 2.000. Saya bilang, yuk pelan-pelan ya, pelan-pelan. Akhirnya dia pun betul bisa pegawai dan pengawas data periksa sudah oke semua. Nah, ini gunanya organisasi. Kalau kita masing-masing sendiri menghadapi mungkin sulit ya. Karena itu para saudaraku sekalian, saya harap semua ini di sini bisa masuk dari anggota Apindo untuk kebersamaan kita, untuk kekuatan kita. Misalnya, ya, ini sekarang seperti pengupahan itu kan sudah ada aturannya, ya. Tapi dulu, ya kita harus bertemu. Nah, kita harus bertemu. Kita harus tanya anggota kemampuan bagaimana kira-kira untuk kenaikan upah akan datang bagaimana. Ya itu kita bicara dari semua itu katanya, oh ya kemampuan kita begini. Ini yang harus diperjuangkan oleh organisasi. Ini yang harus diperjuangkan oleh organisasi. Sehingga anggota itu merasa ada manfaat. Sudah barang tentu ya anggota harus membayar iuran, ya, membayar iuran sebagai anggota. Karena organisasi mau jalan bagaimana kalau kita tidak punya uang, tidak punya kas, sekretariat tidak punya, ya. Ya ini kita harapkan betul-betul para anggota berpartisipasi, ya, untuk kepentingan kita bersama. Jangan ngomong saya tidak perlu, saya sekarang begini bisa atur sendiri. Oke, sekarang Anda ngomong begitu. Begitupun kalau ada pengurusan kerja, ada apa ya kita siap untuk membantu. Nanti kepengurusan yang akan datang ada bidang advokasi itu untuk memberikan pembelaan kepada para anggota, sehingga anggota itu yang sudah bayar iuran merasa ada manfaat. Ya. Dan saya yakin mungkin para saudara sudah pernah di daerah-daerah lain ya sebelum satu para saudara juga sudah tahu mengenai Apindo ya. Dan kita memang bukan apa ya, dengan pemerintah kita hormat, dengan pemerintah kita mendengar, dengan pemerintah kita menjadi satu hubungan yang baik. Dengan serikat buruh juga demikian Pak, dengan serikat buruh. Sebab apapun serikat buruh ini adanya berdasarkan undang-undang ya. Undang-undang kalau tidak salah 21 tahun 2000 ya Pak ya kira-kira undang-undang. Jadi kita menghormati. Kalau sekarang di perusahaan Anda ya, mereka mau dirikan serikat buruh, apa Anda bisa tolak begitu saja? Sama sekali tidak. Nanti kita bisa dicap anti serikat buruh ini ya, dengan lupa-lupa macam. Tapi kita mau bentuk serikat buruh itu sesuai dengan aturan dong. Karyawan itu jangan rapat di luar, ada yang pengaruh dari satu serikat buruh, rapat di luar bentuk pengurus, datang kepada pengusaha dengan 15 macam tuntutan. Nah ini yang tidak betul. Saya omong dengan serikat buruh,
Sebab saya pernah ditanya di dalam satu saya jadi narasumber, loh, anda kok bisa mengatakan alergi, kenapa? Saya tanya. Mereka sulit mau terima buruh. Sekarang kita sama-sama koreksi diri, ya. Anda jangan merasa Anda yang paling benar, ya. Kalau Anda mau bentuk serikat buruh itu mesti korunuwo, ya. Jangan Anda enak aja masuk. Dan saya selalu mengatakan, menasihatkan kepada para pengusaha yang belum ada serikat buruh, kalau ada gerakan mau bentuk serikat buruh, hubungi Dinas Tenaga Kerja. Dinas Tenaga Kerja ini instansi pemerintah yang objektif, yang membina kita. Dinas Tenaga Kerja akan menjelaskan kepada perwakilan karyawan apa itu serikat buruh, ya, gunanya apa ketua serikat buruh tidak bisa di PHK dan lain sebagainya. Karena angin surga yang diberikan kepada mereka. Kalau kamu punya serikat buruh, jadi pengurus, pengusaha tidak bisa PHK kamu. Nggak bisa, itu angin surga kasih dia. Jadi anak-anak yang baru masuk itu yang tidak ngerti apa, mulai beringas di situ. Akhirnya ada luka batin dengan pengusaha. Dan kalau Anda sebagai pengusaha digitukan, Anda mau terima? Kalau Anda mau terima, Anda menipu diri. Tidak manusiawi itu. Saya tidak bisa terima. Nah, ini saya kemukakan kepada dia. Jadi kalau mau bentuk serikat buruh itu yang sopan santun. Serikat buruh itu ada di mana? Di dalam perusahaan. Jadi karyawan mesti keluar. Jangan bentuk di luar, terus Anda ajar mereka untuk nuntut, untuk ribut. Nah, di dalam kondisi semacam itu, terpaksa ada korban. Terpaksa ada karyawan kita PHK dia, macam gitu. Terus kejadian begini, siapa yang ini? Kamu yang punya ulah, pimpinan serikat buruh yang benar. Ya, itu demikian. Karena kita ya di dalam perusahaan kita ya, bukan kita tidak akan mau buka begini, tapi kalau ada keadaan semacam itu, apalagi maaf ya, pengusaha ada yang sudah sakit hati, jengkel begitu. Pokoknya saya tidak melihat orang ini. Nah, kalau sudah sampai begitu, itu mana ada hubungan industrial yang baik yang kita perjuangkan? Mana ada ketenangan kerja? Mana ada ketenangan usaha? Saya katakan itu kepada mereka, ya. Karena ini memang salah kaprah semua. Tapi syukur alhamdulillah berangsur-angsur jadi baik, ya. Seperti di Jepara ini, Gartex mulai jalan, Gartex. Saya selalu menghubungi mereka. Gartex, ya, tapi pada saudaraku, kita tetap hati-hati, ya. Memang dengan serikat buruh, oke, kita tidak ini juga, kita menghormati, tapi kita hati-hati, ya. Jadi kalau perlu, kalau bicara dengan di muka serikat buruh atau dengan ini, saya sering ya, kadang-kadang puasa pagi buka bersama, semua serikat buruh datang, ngobrol kita di situ, ya, ngobrol. Kita dari hati ke hati ngomong, ya. Jadi jangan sekali-kali ya ajar anak-anak yang tidak benar, menyakiti pengusaha yang sudah rusak. Kalau sudah ada duka batin, kita orang Indonesia ini susah untuk sembuhkan itu, makan waktu, ya. Nah, jadi itu, ya. Saya harap ya ke depan Apindo di Kabupaten Jepara ini akan berkembang. Ini momentum kita untuk revitalisasi, ya. Sanggup para saudaraku sekalian? Lalu, terima kasih sekali. Memang tadi saya sudah bicara dengan beberapa. Saya tahu banyak bapak-bapak ini yang betul-betul tahu mengenai hubungan industrial, tahu mengenai masalah ketenaga kerjaan. Sumbanglah pemikiran kepada teman-teman yang lain, ya. Jadi berbagi itu yang saya kira penting, ya. Dan karena tujuan kita baik, ya, saya yakin Tuhan juga akan memberkati kita, ya. Kita bukan organisasi yang mau ini, tidak. Saya selalu mengatakan para saudaraku, kami yang paling tahu untuk menggaji karyawan, tidak siapa-siapa. Bukan pimpinan serikat buruh yang tahu. Dia hanya tahu teriak, tuntut. Naik dulu sekian. Kalau tidak bisa, kita tidak bisa bayar, tidak sanggup bayar, apa dia mau tanggung jawab?
perusahaan ribu-ribu dia mau tanggung jawab? Kan tidak. Pemerintah yang tanggung jawab sama kita. Sehingga saya selalu ngomong dengan Pak Gubernur, kita hati-hati. Bapak percayakan kepada kita. Seperti kenaikan upah baru-baru ini memang perjuangan berat, ya. Pak Gubernur juga demikian, ya. Karena tiap hari demo minta kenaikan. Tapi saya bilang jangan takut pada demo, takut apa sama mereka? Mereka tidak boleh untuk atur, apalagi melanggar peraturan, ya. Pada saudaraku, percayalah kita sebagai organisasi kita tetap berjuang, ya. Tetap akan melindungi para pengusaha, tetap akan membantu para pengusaha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Quran, adalah salah satu Dewan Pertimbangan, karena pada saat pelantikan Pak Sahli ini saya sebagai ketua kadinnya, jadi otomatis pertanyaan saya ini yang lama pengen saya dengarkan ini, khususnya dari pemerintah Kabupaten buat Pak Samiaji, karena belum bisa mendengarkan langsung dari Pak Bupati setelah kita sering ketemu rapat berkali-kali dan sudah ada putusan rapat Dewan Pengupahan. Tiba-tiba ada surat edaran Pak Bupati ini yang perlu kami mintakan klarifikasi terkait dengan pada saat Dewan Pengupahan sudah bekerja, sudah memberikan hasilnya ke Pak Bupati, dan Pak Bupati mengabulkan dengan angka yang sudah dipublish itu. Tiba-tiba ada surat edaran nomor 561/5146 tentang pelaksanaan struktur dan skala upah di perusahaan. Ini kok tiba-tiba tidak ada kepastian menurut kami ini, meskipun segala sesuatunya sangat dinamis, tapi itu butuh penjelasan karena banyak pelaku usaha yang pengen mendengarkan. Itu saja yang mau kami tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau 5 tahun yang lalu perusahaan kami mencari-cari yang namanya Apindo, Pak. Karena kebetulan buyer kami itu menghendaki bahwa perusahaan harus menjadi anggota Apindo. Akhirnya ketemu Pak Sahli, kita bentuk kepengurusan sampai ke Pak Fran pada saat itu. Legitimate pada saat 2015 ketuanya Pak Sahli dan sekretarisnya kebetulan saya. Tapi dalam perkembangannya Pak, 2015 Kanindo saya masuk, karyawan kami sekitar 250. Per Desember 2020 sudah mencapai 9.445. Artinya sudah ada perkembangan yang sangat signifikan. Tapi dalam perkembangannya Apindo terus terang mohon maaf, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Samiaji, kultur yang kaitan mebel ini tidak bisa ditinggal. Saya setuju sekali Pak. Tapi mohon untuk yang ke depan, perusahaan-perusahaan padat karya seperti HWI yang sudah punya hampir 20.000, PWI yang sudah 16.000, target dia di 2022 itu menjadi 25.000 karena ada 2 unit yang mau dikembangkan. Mau tidak mau, agar ada warna di Apindo, mohon untuk teman-teman perusahaan yang kaitannya dengan padat karya dilibatkan, tidak hanya Asmindo atau mebel dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita amati 2 tahun ke belakang, yang namanya tripartit Apindo ini atau perwakilan dari perusahaan ini, mohon maaf, kurang begitu maksimal karena adanya serikat buruh, adanya serikat pekerja yang hari ini dengan berbagai cara dan warnanya mereka sangat intens untuk ke Disnaker, untuk ke Pak Bupati dan lain sebagainya. Sementara untuk agenda besar yang namanya Dewan Pengupahan, teman-teman Apindo kurang maksimal. Untuk itu mohon kedepannya di pengurusan 2022 sampai 5 tahun ke depan agar ada sedikit warna. Apindo diperkuat dengan perusahaan-perusahaan yang ada di
sampaikan tadi oleh Pak Samiaji, 241 PMA ini nggak main-main ini Pak. Tapi dari PMA sendiri kok, mohon di Apindo tidak ada perwakilan yang bisa mewarnai dari Apindo gitu Pak. Kebanyakan mas kor, mebel, mas ini, tidak apa-apa, monggo. Karena itu memang menjadi ciri khas dari Kota Jepara. Tapi tidak menutup kemungkinan agar menjadi warna yang berlebih berwarna, mohon untuk perusahaan-perusahaan padat karya ini dilibatkan. Begitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PWI Jepara, Pak Gan. Tadi Pak Mas Bro sempat singgung di Mayo macet, salah satunya penyebabnya perusahaan kami, Pak. Bentuk kontribusi ya dalam kemacetan. Pertama, kami sangat mengapresiasi undangan dari Apindo. Kurang lebihnya mungkin sama tadi yang disampaikan sama Pak Aris dari Kanindo, dan jujur sampai sekarang saya pun belum tahu perusahaan kami apakah sudah terlibat di keanggotaan atau belum. Karena memang dari 2016 kami mulai beroperasi sampai dengan saat ini, ketika ada permasalahan apapun, entah itu yang berkaitan dengan izin dan lain-lain, hubungan industrial apapun itu, kami ya berdua sendiri karena kami tidak tahu rumahnya di mana untuk Apindo itu. Kurang lebihnya seperti itu Pak. Nah, harapan kami mungkin sama ke depan agar karena dinamika yang sangat pesat sekali Pak untuk Kabupaten Jepara, di samping memang serikat pekerja yang sudah mulai begitu banyak warna di Kabupaten Jepara yang ya sulit karena memang Undang-Undang 21 2000 ya sampai sekarang masih berlaku, dan kami sulit juga untuk ke arah sana. Namun perkembangan khususnya di industri kami dengan HWI ke depan mungkin akan lebih banyak lagi membutuhkan tenaga kerja. Betul tadi disampaikan PWI sekarang hampir 20.000 Pak karyawannya, hampir 20.000. Jadi kalau ditambah dengan HWI juga sudah 40.000 kami berdua. Untuk itu, dan betul sekali tadi untuk tenaga kerja, persentase untuk karyawan yang berasal dari Kabupaten Jepara itu juga kecil. Terus terang, karena memang itu tadi kultur budaya yang tadi disampaikan Pak Maskur betul sekali, itu sangat terjadi juga di perusahaan kami. Kami sampai harus mencari tenaga kerja itu keluar daerah kabupaten kota, sampai di Blora, Pekalongan, Tegal, Brebes. Kami harus sampai ke sana mencari tenaga kerja. Itu kesulitan-kesulitan kami, dan mungkin ke depan apa yang kami alami 5 tahun terakhir ini, kesulitan-kesulitan apapun yang kami hadapi ke depan itu bisa juga diakomodasi oleh Apindo, dan jika itu memang bisa diakomodasi, saya akan sampaikan kepada perusahaan bahwa kami akan masuk ke dalam keanggotaan Apindo. Jadi harapan besar buat kami industri padat karya yang dinamikanya sangat luar biasa Pak, apalagi yang tadi yang mungkin sangat menjadi tren ya Pak Rupan saat ini adalah serikat pekerja. Itu mungkin yang juga ke depan saya sering sekali bertemu dengan Pak Samiaji, sering berdiskusi ya Pak tentang serikat pekerja. Ada lagi dan ada lagi, ya itulah salah satu bentuk dinamika yang terjadi saat ini. Terakhir mungkin yang perlu kami sampaikan juga bahwa di 2022 ini juga investasi, karena kami ini grup tidak hanya berada di Jepara, kami juga ada di Rembang, kami juga ada di Pati. Jadi ke depan mungkin sinergitas yang sangat kami perlukan antara perusahaan padat karya dengan Apindo ini bisa sangat-sangat bisa terjalin dengan baik. Kurang lebihnya itu Pak. Jadi harapan besar buat industri padat karya yang tadi disampaikan juga sama Pak Aris sangat besar, karena efektivitas dari fungsi seperti tadi pagi sempat ngobrol sedikit sama Pak Frans, peranan itu yang kami harapkan yang mungkin lebih bisa terlihat buat kami industri padat karya. Terima kasih, selamat siang teman-teman semua yang saya banggakan. Garis bawahi dari semuanya, barangkali perlu saya sampaikan tambahan tadi ya untuk yang kultur di Jepara Pak, ini perlu saya sampaikan dan sering saya sampaikan kepada Disnaker juga. Tingkat kemanjaan
karyawan kami yang asal Jepara itu sangat tinggi. Saya tak nambahin Mas Halim tadi itu ya. Jadi bukan hanya di mebel Pak, absensi kami rata-rata itu di atas 5% ya di perusahaan-perusahaan, karena apa-apa musim hujan itu lebih tinggi. Karena karyawan Pak itu lebih sayang motornya dia kotor setelah dicuci daripada berangkat kerja. Serius ini, jadi kami ini pernah melakukan semacam survei, kenapa sih anak-anak ini absen? Ya, apakah dia itu menang sakit atau ada keperluan? Kami turunkan tim Pak, melakukan survei. Ternyata alasannya sangat klasik, males, gitu kan, motor saya sudah diseting dan sebagainya. Ini ya, makanya angkanya nggak bisa tinggi. Dan perlu saya sampaikan, sekarang ini contoh di perusahaan-perusahaan kami mendatangkan pekerja-pekerja dari luar daerah. Ya, bekerja di luar daerah dan ini lumayan mendominasi. Sekarang sudah di angka 15-20% dari luar daerah, tapi masih di Jawa Tengah. Ya, walaupun di Jepara ini upahnya masih belum sama dengan Demak dan sebagainya, tapi relatif diminati. Ya, relatif diminati oleh mereka. Ya tentunya mereka dari Banyumas, dari daerah lain yang memang UMK-nya sedikit lebih rendah. Gitu ya, tapi luar biasa Jepara ini sudah sangat diminati lah ya. Tapi kemudian kembali harga kos-kosan itu yang tinggi ya, harga kos itu sangat tinggi, bahkan lebih tinggi daripada Tangerang. Jadi iya Pak, kami ini di Tangerang, mungkin teman-teman yang dari sepatu rata-rata dari Tangerang dan sebagainya. Saya 26 tahun di sana ya, jadi harga kos-kosan 600.000 itu di Tangerang ya 600.000 gitu. Pernah kami sampaikan itu ke anggota dewan juga di tahun 2016 ketika kami masuk dari WSM Group saya Pak. Jadi sangat tinggi. Kalau makan yang tradisionalnya murah, tapi ketika masuk Indomaret sama, kan begitu ya. Jadi harga Indomaret dan Alfamart itu kan sama di seluruh Indonesia, hampir katakanlah begitu. Tapi memang makanan industri tradisionalnya itu murah ya, 6.000, 7.000 masih bisa makan ya, tapi tidak berlaku untuk rokok, kan begitu, karena rokok harganya kan ya semua sama gitu ya. Makanya inti dari semuanya tadi itu sudah disampaikan oleh teman-teman semua, antara tradisional industri dalam hal ini mebel dan lain-lain, kemudian dengan industri padat karya, ya harus bareng-bareng gitu kan. Kalau kita sekarang kenaikan UMK isunya ini kearifan lokal dan sebagainya, itu nanti nggak ketemu. Artinya yuk bareng-bareng. Saya yakin teman-teman ini sepakat apabila bergabung dengan Apindo ya. Tadi saya pagi waktu ngopi itu sudah minta Pak Fran tadi yang menjabarkan sepanjang-panjangnya itu, diantaranya permintaan saya ya, Apindo tolong jelasin Pak definisinya apa, fungsinya apa gitu. Makanya beliau tadi terima kasih Pak Fran ya, sudah menyampaikan semua sejarahnya dari awal ya. Kita memang disampaikan tadi Mas Halim, rekan kami, kita butuh bantuan apapun itu ya. Tadi kadang-kadang memang ada masalah limbah yang turun bukan LH tapi polisi gitu kan, ditakut-takutin, kamu melanggar begini-begini dihukum nanti ya gitu kan, nggak ketemu masalahnya ya. Makanya dengan adanya Apindo kami yakin kok teman-teman ini mau bergabung ya, pasti partisipasi juga ada, kemudian feedback yang akan kita terima juga pasti ada. Intinya yuk bareng-bareng membangun Jepara ya. Saya yakin kalau bareng-bareng semuanya akan bisa jalan sebagaimana yang kita harapkan. Begitu Mas Lukman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperjuangkan kepentingan kita ya. Jadi pengurus yang akan datang harus libatkan sebanyak-banyaknya ini teman-teman dari padat karya ini ya, jangan lupa ya. Kemudian segera, hari ini formulir pendaftaran belum ada, belum disiapkan. Kalau belum siap segera, besok ini sudah siap semua kok ya. Besok ya. Jadi saya bersyukur, saya bergembira sekali itu. Terima kasih ya. Ucapan saya hanya itu saja ya. Selamat berjuang bersama. Oke. Oke, terima kasih. Jadi bagian saya barangkali tentang susu saja. Tadi oleh Pak Kaji Kohar, kemudian barangkali Bu Sisi juga mau menanyakan hal yang sama tentang itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentang susu ini memang diamanatkan oleh peraturan pemerintah nomor 36 juga.
itu diamanatkan di sana tidak hanya sekedar UMK, tetapi juga struktur dan skala upah bagi para pekerja yang lebih dari 1 tahun, dari 1 tahun ke atas. Jadi UMK ini adalah untuk pekerja yang mereka 0 sampai dengan 1 tahun kan begitu. Dan di dalam edaran itu memang angka yang kita masukkan itu hampir sama, karena yang kita gunakan adalah inflasi dan PE Jawa Tengah 1,28 dan 0,97. Ya, itu sudah memang semua kabupaten kota menggunakan itu kecuali 1 kabupaten yang tidak. Angka kita ketemu di 2,25. Tetapi Kudus itu 3,84. Tetapi Kudus ya aman-aman saja nampaknya begitu. Tapi di Jawa Tengah ini semuanya sama. Untuk struktur skala upah, indikator yang digunakan adalah tetap sama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Itu ditambahkan, kemudian ketemulah angka 2,25 ini juga sebagai guidance, artinya berapa tolok ukurnya kalau tidak ada angkanya. Tapi semua itu nanti memang kemudian dikembalikan panjenengan yang lebih tahu kemampuan perusahaan seberapa. Jadi itu 2,25 ini adalah hour-hournya begitu. Kalau tidak mampu mencapai sampai dengan 2,25, maka ya dipersilahkan. Ya itu memang kita kan kebijakan itu ada ininya ya, batasan atau standar untuk penghitungan. Karena itu yang digunakan adalah itu. Tentu ini juga dinamis. Nanti pada saat mungkin tahun depan juga akan berubah lagi, atau mungkin di bulan atau semester juga. Sebetulnya itu memang yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi per triwulan. Nah, Kudus memang yang digunakan triwulan ketiga 2021, yang kenaikannya itu 2,56. Triwulan 2021 triwulan ketiga itu kemudian ditambahkan pertumbuhan ekonomi ya 1,28 itu, jadi ketemulah 3,84 itu Kudus. Jadi tapi 34 kabupaten kota lainnya sama dengan di Jepara gitu. Itu kemudian juga sebelum kita menerbitkan SE dari tim provinsi, yang pertama 2 kali kita ketemu, yaitu yang pertama langsung supervisi atau turun ke lapangan, yaitu Kepala Disnaker dan juga Kepala Biro Hukum Provinsi. Turun ke lapangan, dialog secara langsung dengan para tentu uji petik gitu karena hanya waktunya sehari, mungkin di PWI sama juga di HWI itu di 2 perusahaan yang besar itu barangkali sebagai katakanlah tolak ukur. Di situ melakukan dialog dengan pengusaha dan juga serikat pekerja. Kemudian hasilnya juga di evaluasi lagi atau di cross check kembali dengan 2 asisten 2 provinsi, Kepala Disnaker, juga Karo Hukum dan Kasatpol. Tapi via Zoom meeting gitu. Jadi ketemu di angka masih tetap sama, didorong itu sebagai pedoman begitu. Tetapi memang kemudian tentu dikembalikan kepada kemampuan perusahaan masing-masing begitu. Jadi dasarnya itu ya. Jadi adapun angka 2,25 ini adalah untuk memberikan salah satu patokan gitu. Dan 2,25 ini muncul dari pertumbuhan ekonomi dan inflasi Jawa Tengah. Dan memang sesuai dengan arahan dari Disnaker Provinsi, di pertengahan bulan ini kemudian nanti akan ada monitoring begitu. Karena itu kami harapkan dari perusahaan yang belum mengirim struktur skala upahnya, tentu sesuai dengan itu adalah kemampuan perusahaan seperti apa, kirimkan saja kepada kami. Jadi angka-angka itu tidak mutlak begitulah, tidak mutlak. Saya kira itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Jadi SE itu muncul memang satu ada regulasinya di PP 36, kemudian yang kedua ada latar belakangnya munculnya itu, kemudian juga di Jawa Tengah
itu barangkali hanya Jepara yang menjadi perhatian khusus oleh tim provinsi, didatangi dan rapat langsung juga melalui Vicon maksudnya. Di samping turun lapangan juga langsung evaluasi lewat Vicon. Kami memberikan surat kembali ya Pak Eko, Pak Dayat ya, untuk laporan susunya itu paling lambat kami harapkan, karena sebetulnya itu sesuai dengan edaran gubernur itu kan tanggal 31 Desember. Tapi karena masih ada cukup banyak perusahaan yang belum mengirim, maka kami berikan kesempatan 2 minggu lagi dari Desember itu, berarti tanggal 14, karena tanggal 15-nya itu hari Sabtu. Jadi kami harapkan hari Jumat tanggal 14 itu bisa terkirim ke kantor kami, agar ketika Nuwun Sewu misalnya ada monitoring dari provinsi, karena nanti ya saya tidak apa-apa, berpaksa tidak apa-apa, tapi yang turun nanti memang dari Wasnaker dan juga dari bidang hubungan industrial itu. Kalau Wasnaker kan memang di provinsi begitu, dari provinsi petugasnya. Tapi ya orangnya Bu Mukti dan Mbak yang satunya Bali, ya jadi nggak terangnya. Oke, saya kira itu Pak, Bapak Ibu sekalian dari saya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum. Kemana? Halo? Oke, berarti tadi kan katanya suruh saya setelah itu. Jadi menurut saya sebenarnya begini. Jadi bagaimana Apindo ini akan sama dengan asas yang lain. Jadi asas kebersamaan dan asas kemanfaatan menurut saya gitu ya. Makanya nanti gini, bimbingan dari Jawa Tengah, Pak Frans mungkin dengan teman-teman Jepara yang mungkin juga baru, ya, bagaimana kita bisa merekrut anggota, dan ya intinya kalau asas manfaat itu ada, saya yakin semua mau sebetulnya. Kalau ada masalah, bagaimana kita selesaikan sama-sama, kita bisa sharing sama-sama. Apalagi tadi yang disampaikan kita bahwa kita memiliki kasus yang sama, di mana tipikal tenaga kerja ini harus kita selesaikan sama-sama, menurut saya kan begitu kan. Jadi mungkin saya punya pengalaman, yang lain punya pengalaman, bisa kita sharing menurut saya gitu kan. Jadi contoh kayak kami ini di Mebel ini kan juga sama seperti itu. Kalau dulunya kalau kita itu pakai harian gitu ya, kalau dulu kan semua rata pakai harian, ya sama mungkin seperti Pak yang sampaikan bahwa memang tipikal tenaga kerja Jepara ini rendah sekali, produktivitasnya rendah, ya begitu. Jadi jam 12 gitu kan tidur, ya jam 1 baru sholat, baru makan gitu. Kita mau melarang sholat dosa nanti kita, kan begitu kan? Nah, memang itu tipikal yang terjadi kan begitu. Makanya kalau kami sekarang Pak sistemnya borong Pak, saya antisipasi untuk produktivitas gitu. Nah, akan tapi kan menurut saya bukan hanya itu ya, akan tapi kita sering kumpul ya, kita bisa nanti sharing sama-sama. Ada masalah, ayo asosiasi sama-sama satu dengan yang lain bisa saling itu ya. Menurut saya itulah. Jadi kebersamaan dan ada asas manfaat menurut saya. Jadi kita sama-sama, menurut saya. Apa yang bisa kita lakukan, saling support menurut saya. Menurut saya itulah. Tambah sedikit. Ini baru yang mau tambah sedikit. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit aja dengan padat. Untuk Pak Aris dan Pak Halim, kami sangat setuju Pak. Jadi harusnya Padat Karya bisa bergabung dengan Apindo. Kenapa? Apa yang dilakukan oleh Dewan Pengupahan itu untuk kepentingan banyak dinikmati oleh perusahaan-perusahaan padat karya. Itulah yang membedakan antara Apindo dengan organisasi-organisasi lainnya. Kalau teman-teman kita di Jepara ini yang duduk di Dewan Pengupahan itu fight, kalau saya ingat saat ini sudah agak ringan ya, 5-10 tahun, 15 tahun yang akan datang di Dewan Pengupahan itu meja ini bisa dibalik Pak, untuk bagaimana memperjuangkan upah minimum yang sesuai, entah yang balik itu dari pihak Serikat Pekerja atau yang balik itu dari pihak Apindo, balik mejanya gitu. Jadi manfaat Apindo, kami khususnya di DPP Apindo Jawa Tengah, kita punya tim
ada tim untuk advokasi, di belakang ada pakarnya Pak Daryanto, beliau juga mantan hakim PHI 2 periode. Sebenarnya harusnya jadi calon, kemarin jadi hakim ad hoc Mahkamah Agung, tapi tidak tahu beliau mundur, katanya lebih enak jadi pengacara. Selanjutnya kami juga punya ahli di bidang lingkungan K3 dan lingkungan. Itu bisa, dia kebetulan wakil ketua bidang K3 itu adalah konsultan ahli untuk K3. Kami punya di bidang ekonomi. Jadi, dan juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Frans bahwa kami tidak bergerak hanya di bidang hubungan industrial. Apa permasalahan menyangkut investasi di Jawa Tengah ini, kami selalu terlibat. Saya sering dengan Pak Frans mendampingi calon investor masuk di Jawa Tengah ini ke BKPM, Pak ya, apa sekarang namanya? Badan Penanaman Modal, untuk satu pintu itu untuk membantu calon investor masuk dan dimudahkan oleh teman-teman dari pemerintah daerah. Jadi kami berhadapan dengan pihak Polda, barangkali hampir tiap Kapolda kami menghadap kalau ada keluhan dari anggota, karena perlu diketahui satu perusahaan maju sendiri ke pihak aparat akan lebih berat bawa kopernya untuk masuk di aparat itu daripada kami yang organisasi tidak bawa apa-apa masuk ke sana gitu loh. Itu yang tidak bisa kita pungkiri saat ini. Demikian juga air bawah tanah, kemarin masalah kontainer direspon oleh pihak gubernur dengan kita Zoom meeting. Jadi Apindo saat ini adalah Apindo yang sudah dinamis juga bergerak maju, tidak hanya berbicara di hubungan industrial, tapi kita berbicara tentang kenyamanan dan keamanan di dalam pelaku usaha melakukan pekerjaannya di daerah tersebut. Mungkin catatan terakhir untuk Pak Halim, harusnya di samping masuk sebagai anggota di Kabupaten Jepara, harusnya juga masuk di DPP Jawa Tengah karena sebagai anggota luar biasa karena lintas kabupaten. Terima kasih, Pak. Pak Sali mau ada waktu 2 menit. Terima kasih. Saya cukup bangga kemudian ketika melihat perkembangan teman-teman dari Padat Karya pada pagi hari ini, terutama dari Pak Gito, kemudian sekretaris saya mungkin Pak. Ini pelaku sejarah juga waktu itu kenapa Apindo berdiri itu ya Pak. Memang saya sangat menyadari kondisinya saat itu. Jadi mungkin saya adalah korban dari sebuah situasi saat itu. Kemudian saya jadi ketua ini terus terang pada waktu karena Pak Fran yang saat itu melantik atau apa, yaudahlah kamu aja jadi ketuanya itu ketika Pak Arief Mulyadi sudah begitu sepuh kemudian mundur. Itu dan ini saya harapkan jadi awal yang baik. Maka momentum saat ini ketika teman-teman kita mau regenerasi gitu ya. Saya jadi di Dewan Pengupahan itu sudah 3 periode kalau nggak 4 periode itu. Semua teman-teman sudah almarhum ketika Pak Umar Said itu saya masih kecil, apa itu Dewan Pengupahan saya nggak tahu saat itu. Dan teman-teman memberikan mandat, sudahlah kamu di situlah gitu. Sehingga orang saat itu melihat Apindo itu Pak Sali gitu, padahal saya pada waktu tidak tahu itu. Akhirnya muncullah itu. Ketika saat itu saya memang sangat gundah untuk di mana ini yang Padat Karya yang mau saya ajak untuk bicara. Ketemulah saya Pak Aris gitu. Saat itu dia masih wirawiri untuk membenahi di Kanindo. Dan saya dikenalkan ada Pak Dudi, dan saya tarik menjadi pengurus. Ada dari Sambuan Pak siapa yang sekarang udah keluar jadi pengurus, sehingga saya praktis memang kesulitan untuk melakukan representasi dari teman-teman Padat Karya. Sebenarnya saat itu kita pernah roadshow bersama Pak Kimpling, bersama Pak Maskot ke masing-masing perusahaan dan dipertemukan pada sebuah forum GM ada itu ya Pak, yang owner dari masing-masing ini dan putus karena satu kelemahan dari Apindo masa lalu adalah timnya sama sekali tidak solid. Saya sendiri untuk melihat ini siapa aja, kemudian kita coba tarik Pak Samsul, Pak Lukman yang satu lekten dengan saya, ayolah kita hidupkan lagi pasca ini kita kerjakan.
Makanya dan kehadiran Pak Fran pada pagi hari ini, kemudian nanti kita pembinaan ke depannya, kita berharap dan kondisi memang yang sangat berkembang, sangat fluktuatif ini bisa membenahi Apindo ke depan. Oleh karena itu saya mungkin yang akan menyerahkan untuk periode ke depannya sangat optimis agar Apindo ke depannya itu lebih bermanfaat, terutama kepada teman-teman pengusaha, baik itu pengusaha padat karya maupun pengusaha tradisional. Saya kira persoalannya sama dan kita akan komitmen bersama-sama untuk menjaga kondusivitas Jepara ke depan. Terima kasih itu, dan saya akan bangga ketika Apindo ke depannya lebih maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.